أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ketika malam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada sekelompok manusia bibirnya digunting dengan gunting api, gunting yang terbuat dari api. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, siapakah orang-orang itu?" Jibril alaihi salam menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka itu adalah orang-orang yang memberi nasihat dari kalangan umatmu, tetapi mereka tidak mengamalkan apa nasihat yang mereka sampaikan." Siapa? Bibir yang digunting dari gunting api. Mereka yang menyampaikan nasihat, tunjuk ajar, ceramah, tausiah, tapi mereka sendiri tidak beramal dengan apa yang mereka sampaikan. Semoga Allah Ta'ala selamatkan saya dan kita semua. Dalam riwayat yang lain, ahli surga datang kepada ahli neraka. Kemudian mereka berkata, "Apa sebab kalian berada di dalam neraka? Padahal kami ini masuk surga karena mengamalkan nasihat-nasihat kalian dulu ketika di dunia." Apa mereka jawab? Kata orang-orang dalam neraka, "Kami dulu hanya menyampaikan nasihat, tapi kami sendiri tak buat. Kami hanya menyampaikan tunjuk ajar, nasihat-nasihat, tapi kami sendiri tidak beramal seperti apa yang kami nasihatkan." Tuan-tuan perempuan sekalian, alhamdulillah sekarang banyak majlis-majlis ilmu. Kita pun suka mendengar. Yang kita tahu pun kita juga sudah banyak sampaikan pula kepada yang lain, kepada keluarga kita, kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat kita. Tapi saya nak mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua melalui kajian zuhur siang ini, walaupun sangat penting kita mengingatkan orang lain, nasihati orang lain, ajak orang lain kepada kebaikan, tapi ingat, jangan sampai kita lupa kepada diri kita sendiri. Ada lagi yang lebih penting untuk kita ingatkan. Siapa? 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 Diri kita sendiri. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah makhluk yang paling buruk? Siapakah makhluk yang paling buruk?" Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, "Jangan bertanya kepada saya hal-hal yang buruk, bertanyalah hal-hal yang baik-baik." Tapi Nabi tetap jawab, makhluk yang paling buruk adalah ulama yang jahat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada alim ulama. Kita jaga adab kepada ulama-ulama kita. Tetapi perlu kita ingat, ilmu ada dua. Ada ilmu yang hanya di mulut, yang hanya sekadar hiasan bibir saja. Tapi ada yang ilmu yang melekat di hati, ilmu yang dengan ilmu yang ada membuat dia semakin takut kepada Allah Ta'ala. Banyak ancaman-ancaman, peringatan Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada kita umatnya supaya kita berhati-hati. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 44, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil bir." Apakah kamu menyuruh manusia agar berbuat kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri. Suruh orang buat baik, bagus. Tapi kalau seandainya hanya
untuk orang lain saja, ceramah untuk orang, nasihat untuk orang, kita ngajar untuk orang. Wa tansawna anfusakum, tapi kita lupa kepada diri kita sendiri. Ini kita dalam keadaan berbahaya. Kepada para guru-guru, dosen-dosen, ustaz-ustaz, kepada para ahli-ahli ilmu, kita mesti berhati-hati dalam perkara ini. Karena ada terkadang ketika kita menyampaikan nasihat, tausiah, ceramah, yang kita bayangkan, yang kita pikirkan orang lain. Yang kita bayangkan siapa? Orang saja. Diri sendiri lupa. Kepada bapa-bapa, ibu-ibu, penting memang kita menasihati anak-anak kita, suruh anak kita jaga solat, berjemaah ke masjid, baca Quran, tuntut ilmu. Tapi ingat, walaupun penting kita menasihati anak kita, keluarga kita, jangan sampai kita lupa dengan diri kita sendiri. Nak jaga solat tu sudah azan, pergi Masjid Nurul Yakin sana. Kita sendiri juga buat persiapan untuk segera datang ke masjid. Bukan hanya untuk isteri, untuk suami, untuk anak, tapi juga yang lebih penting lagi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi, tuan-tuan perempuan sekalian, ada beberapa pertanyaan yang nanti setiap kita akan disoal oleh Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser kaki anak cucu Adam, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat nanti, sehingga ia ditanya 4 pertanyaan. Salah satu dari 4 pertanyaan itu adalah wa an ilmihi maza amila fihi. Kita akan ditanya tentang ilmu kita. Adakah kita sudah mengamalkan ilmu yang kita ketahui? Saya tahu Masjid Nurul Yakin ini banyak majlis ilmu, jadual kajian, Masya Allah. Pak Haji bantu saya. Kajian zuhur, kajian maghrib lagi, kajian subuh. Itu setiap hari. Setiap hari 3 kajian setiap hari. 3 kali 7, ada 21 kali kajian. Kenyang dah. Kenyang jemaah Masjid Nurul Yakin ini dengan kajian-kajian. Belum lagi kalau ada da'i nasional datang buat apa, tabligh akbar, belum lagi PHBI, Masya Allah. Tapi ada satu yang kita mesti hati-hati dengan diri kita masing-masing. Apa dia? Adakah ilmu yang sudah kita ketahui kita amalkan atau belum? Kitab sudah khatam, hadis-hadis sudah disampaikan, Quran, tafsirnya, hadis dengan syarahannya sudah disampaikan, dijelaskan oleh alim ulama, ustaz-ustaz yang sudah dijadualkan di Masjid Nurul Yakin. Pertanyaannya adalah, apakah ilmu yang sudah kita ketahui kita amalkan atau belum? Maka oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya, kerana saya lah yang paling banyak dosa, astagfirullahalazim. Dari satu majlis ke majlis lain, dari satu mimbar ke mimbar yang lain, kadang minta maaf Bapak Ibu sekalian, semakin banyak bercakap, dia bisa mengeraskan hati, seolah-olah merasa diri sudah alim, terkenal, diundang sana sini, maka masuklah dalam perangkap-perangkap syaitan. Merasa diri sudah soleh, merasa diri sudah baik, padahal kita mesti berhati-hati. Cek lagi niat kita dalam menuntut ilmu, niat mesti dibetulkan. Barang siapa yang menuntut ilmu tidak karena Allah, menuntut ilmu karena dunia, ingin dapat keuntungan dunia semata-mata, tidak karena Allah, maka Allah Ta'ala akan tolak amal fardu dan amal sunnahnya. Maka kita berhati-hati. Penting kita duduk dalam majlis ilmu, karena kalau jadi orang jahil pun sesuatu yang dibenci dalam agama. Tetapi tidak hanya sampai di situ. Yang lebih penting lagi apa? Apa yang sudah kita ketahui, kita amalkan. Nasihat-nasihat yang kita beritahu, kita sampaikan kepada orang lain, kita usaha diri kita sendiri terlebih dahulu kita amalkan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu menyampaikan apa yang kamu sendiri tidak buat?
Amar ma'ruf nahi mungkar, betul, ini perintah Allah. Kita mengajak pada kebaikan, kita mencegah kemungkaran, kita saling mengingatkan, nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Tapi dalam waktu yang sama, kita mesti juga betulkan niat menyampaikan sesuatu semata-mata karena Allah. Dan kita mesti dalam hati kita ni, ya Allah, yang hamba sampaikan ini sebenarnya untuk diri hamba, supaya hamba lebih kuat lagi keinginan untuk mengamalkan. Hadirin tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, syarat diterimanya amal apabila kita buat semata-mata karena Allah. Ketika kita menyampaikan sesuatu, menyampaikan nasihat, kita luruskan niat, ini bukan untuk orang lain ya Allah, ini untuk hamba ya Allah. Allah Ta'ala akan beri taufik kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Tapi kalau niat kita tak betul, menyampaikan sesuatu niat untuk supaya orang puji kita, saya ni hebat, bijak bercakap, banyak yang mendengar, viewernya ramai, subscribernya banyak, maka kita perlu betulkan lagi niat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW beritahu, man shalla yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang solat kerana ingin dilihat oleh orang lain, sungguh ia telah buat syirik. Wa man shoma yura'i faqad asyrak. Barang siapa berpuasa kerana riya, maka sungguh ia telah buat syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang bersedekah kerana riya, maka sungguh ia pun telah melakukan kesyirikan. Syirik di sini, kita beramal karena Allah, tapi dalam waktu yang sama kita juga ingin supaya orang tahu dengan amal kita. Ini pun perlu kita berhati-hati. Kita datang ke masjid, berjemaah ke masjid, memakmurkan masjid, kita berzikir, baca Quran, kita solat berjemaah, kita bersedekah, banyak amal kebaikan yang kita buat karena Allah. Tapi dalam waktu yang sama kita juga ingin amal kita dilihat orang, diketahui orang, dipuji-puji orang. Maka ini pun bisa membahayakan diri kita, bisa menjadi sebab amal kita ditolak oleh Allah Ta'ala. Kepada bapa ibu yang ada niat ingin jadi caleg, ingin maju di pileg, pilpres, pilkada 2024 yang akan datang, hati-hati betul dengan niat setiap amal yang kita buat. Pasang baliho, buat brosur, kemudian buat status, apa saja yang hari ini kita buat, kita mesti betulkan niat semata-mata. Semua yang kita buat hanya karena siapa? Karena Allah. Mengurus masjid karena Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang rupa kamu, hitam ke, putih ke, pesek ke, mancung ke. Allah tak pandang. Allah juga tidak pandang harta kita, miskin ke, kaya ke, pejabat ke, rakyat ke. Allah tak pandang. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah Ta'ala pandang apa? Yang Allah Ta'ala pandang apa? Qulubikum wa a'malikum. Yang Allah Ta'ala pandang adalah hati dan amal kita. Hati di sini kata ulama adalah keikhlasan dalam amal. Keikhlasan dalam amal. Allah pandang apa? Allah pandang hati kita. Kita ikhlas ke tak ikhlas? Yang kemarin sebagai peserta kurban, betulkan niat. Kita sebagai peserta kurban karena Allah. Daftar haji, betulkan niat. Kita nak berangkat haji karena Allah. Kita daftar umrah, nak pergi umrah, betulkan niat. Apapun yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Bagaimana caranya? Periksa niat kita sebelum beramal, sedang beramal, sesudah beramal. Sebelum beramal, cek untuk apa saya buat amal ini, untuk apa saya buat. Ketika ada lintasan saya buat suatu amal tidak karena Allah, bercampur niat dengan yang lain, cepat-cepat baca istighfar, baca la haula wala quwata illa billah. Sedang beramal, cek lagi niat. Selesai beramal, cek lagi niat. Kadang sebelum beramal niat kita betul karena Allah, sedang beramal niat kita betul karena Allah, selesai beramal kadang niat kita berubah, maka betulkan lagi. Semoga Allah Ta'ala selamatkan diri saya dan kita semua. Kerana yang paling banyak dosa dalam masjid ini adalah saya. Saya paling banyak buat silap, buat dosa. Bapa ibu doakan saya supaya Allah Ta'ala luruskan niat saya. Bapa ibu juga semua kita sungguh-sungguh untuk kita betulkan niat apapun yang kita buat supaya diterima oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai sudahlah amal kita sikit,
Sudahlah amal kita sikit, ditolak pula. Astaghfirullahalazim. Jangan sampai kita ditipu syaitan, merasa amal banyak tapi ternyata kosong, tak ada nilai. Dapat godok baguluh, tak ada nilai apa-apa. Semoga kajian zuhur ini bermanfaat untuk saya menyampaikan, bermanfaat untuk bapa ibu, tuan-tuan perempuan yang mendengarkan, insya-Allah. Kita tutup majlis dengan doa tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.